Pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program untuk mengantisipasi kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program guna mengantisipasi kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19, terutama bagi masyarakat rentan miskin dan yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, pihak Kementerian PPN atau Bappenas telah melakukan sejumlah respon cepat. Di antaranya ialah melalui penambahan anggaran untuk program perlindungan sosial seperti pemberian bansos yang akan disesuaikan dengan perkembangan terbaru penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022, beberapa program terkait penanggulangan kemiskinan di antaranya ialah pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial, perluasan manfaat sasaran dan program reguler bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi produktif bagi UMKM. Adapun nantinya pengawasan program-program tersebut akan dilakukan oleh setiap Inspektorat Jenderal Kementerian, lembaga, dan aparat pengawasan intern pemerintah daerah, di mana pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diminta terus mendampingi setiap proses mulai dari penyediaan anggaran bansos hingga penetapan keluarga penerima manfaat. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, bisa untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai minimalisir dampak peningkatan kemiskinan akibat pandemi COVID-19 sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Rosdiana Sijabat, ekonom Unika Atmajaya. Selamat pagi, Bu Rosdiana. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, Bu Rosdiana. Sehat, Mas. Baik, oke. Kita bicara mengenai topik yang cukup menarik. Ini juga menjadi topik yang cukup banyak kemudian mendapatkan perhatian dari beberapa media online lah mengenai dampak dari pandemi COVID-19 yang meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Bagaimana Anda melihat dampak pandemi ini terhadap peningkatan masyarakat miskin di Indonesia? Seberapa signifikansinya? Iya, baik. Terima kasih, Mas Wiki. Jadi begini ya, kita tahu bahwa sejak kita terkena pandemi, dampaknya itu kita mulai rasakan setidaknya mulai kuartal kedua di tahun 2020. Di kuartal pertama kita masih mencapai kinerja ekonomi yang positif, tetapi memasuki mulai kuartal kedua itu kita terkontraksi tajam sampai sekitar 5%. Kemudian pada kuartal berikutnya masih terkontraksi sekitar 3%, kuartal berikutnya juga masih minus di sekitar angka 2%. Secara akumulasi kita di 2020 itu masih rendah kinerja ekonomi kita, berlanjut sampai kuartal 1 di 2021 ini ya, kita masih minus meskipun tren kinerjanya itu turun. Nah, ada kaitan yang sangat kuat tentunya antara kinerja perekonomian kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan. Karena kalau kita berbicara kemiskinan itu berarti kemampuan penduduk yang diukur dari daya belinya. Baik ini kemiskinan secara absolut maupun relatif ya. Tetapi kalau kita melihat kemiskinan relatif kita itu pasti sangat terpengaruh karena kinerja ekonomi yang memburuk sebagai dampak pandemi. Nah, hampir semua lapisan masyarakat mengalami penurunan tingkat pendapatan dari yang biasanya, Mas. Ketika tingkat pendapatan ini terganggu, maka kita bisa mengatakan tingkat kemiskinan itu akan juga naik gitu ya, karena ada banyak orang terganggu income regulernya karena adanya volume produksi yang menurun. Pembatasan aktivitas ekonomi karena adanya pandemi. Kalau tahun lalu skema kita PSBB, tahun ini kemudian berubah nama beberapa kali, yang terakhir itu adalah PPKM, tetapi ini semua adalah pembatasan aktivitas, pembatasan mobilitas manusia, sehingga dari sisi produksi, pasti volume produksi itu berubah dan terganggu. Ketika ada perubahan pada volume produksi, maka penyerapan input termasuk input manusia, termasuk tenaga kerja itu akan menurun. Lalu ketika kita mengurangi kapasitas produksi, kita mengurangi kapasitas orang yang bekerja dan lain-lain, maka ada pendapatan yang akan turun. Nah ini kaitan antara bagaimana pandemi ini bisa menciptakan kemiskinan, ya sangat sederhana sekali.
Jadi tren data yang kita dapatkan dari publikasi pemerintah itu memang angka kemiskinan itu naik, itu tidak bisa terhindarkan lagi. Cuma memang pemerintah berupaya supaya kemiskinan itu tidak naik secara tajam karena dampaknya yang sangat tidak baik secara ekonomi dan sosial. Oke. Apa yang Anda baru saja sampaikan tentu saja menjadi hal yang saya ingin tanyakan dalam bentuk follow up question gitu ya. Apakah sebetulnya data mengenai peningkatan kemiskinan ini dapat diantisipasi oleh berbagai macam upaya lah yang dilakukan oleh pemerintah? Dan tentu saja saya ingin mintakan analisa objektif dari Anda. Apakah program-program untuk membatasi jumlah peningkatan kemiskinan di Indonesia akibat pandemi COVID-19 berjalan efektif atau tidak? Iya, baik. Begini, Mas. Saya kira kita semua memahami bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya, gitu ya. Pertama, secara makro ya, saya secara objektif mengatakan bahwa kita ini belum pada performa perbaikan ekonomi atau pemulihan ekonomi yang baik. Tetapi secara objektif juga kita harus melihat pemerintah itu melakukan kinerja yang relatif baik. Dari mana kita bisa melihatnya? Indikator utamanya adalah memang kinerja pertumbuhan ekonomi itu masih negatif, tetapi kan penurunannya menurun. Artinya begini, buruk tetapi buruknya itu dikurangi sedikit demi sedikit. Itu di satu sisi secara general ya. Overall agregat kita bisa melihat bahwa pemerintah itu sebenarnya on the right track dalam menangani dampak pandemi terhadap perekonomian. Nah sekarang kalau kita melihat kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani dampak kemiskinan karena pandemi, bisa kita lihat dari dua sisi, Mas. Jadi sebenarnya pemerintah ini secara mix melakukan penanggulangan dampak pandemi baik kepada sektor produksi maupun sektor konsumsi. Kepada sektor produksi, kita tahu bahwa pemerintah punya program pemulihan ekonomi dengan dana yang cukup besar, sehingga dilakukan berbagai switching spending, government spending, dialokasikan untuk sektor produksi maupun sektor konsumsi. Pada sektor produksi, kita tahu ada banyak sekali berbagai insentif fiskal, terutama kalau kita melihat insentif fiskal yang dialokasikan kepada sektor UMKM. Walau bagaimanapun kita tahu bahwa UMKM ini majority dari penyerapan aktivitas ekonomi di Indonesia karena jumlahnya yang signifikan dan major di dalam struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu pemerintah meletakkan insentif fiskal yang cukup jumlahnya signifikan untuk mendorong UMKM ini bisa tetap menjadi penyangga, bisa tetap menjadi buffer ketika skala menengah maupun besar ini tergoncang sangat tajam karena pandemi. Ada berbagai kebijakan-kebijakan baik dari sisi monetary policy maupun fiscal policy yang secara mix dilakukan untuk mendorong sektor produksi ini tidak terlalu terpukul tajam. Dari sisi konsumsi yang kemudian menjadi permasalahan adalah terkait dengan data dari masyarakat yang menerima bantuan sosial. Ini cukup kacau lah begitu. Kalau dari sisi produksi tinggal kemudian didata berapa jumlah korporasi ataupun mungkin perusahaan ataupun UMKM yang memang perlu dibantu, diberikan berbagai macam insentif bantuan oleh pemerintah. Tapi di sisi konsumsinya, bagaimana kemudian masyarakat bisa menerima bantuan sosial begitu secara merata? Karena permasalahannya yang ini juga kemudian banyak diekspos oleh media. Banyak masyarakat yang kayaknya juga belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Analisa Anda mengenai hal ini seperti apa? Saya setuju dengan Mas Wiki bahwa memang pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan yang sifatnya menopang konsumsi rumah tangga yang sangat signifikan terpukul. Nah, ada berbagai bantuan langsung tunai, ada berbagai program-program pemerintah yang sifatnya itu adalah menopang konsumsi rumah tangga. Permasalahan kita seperti yang tadi Anda juga sebutkan di depan, ini tidak terlalu efektif, bahkan mungkin kesannya lambat dan lain-lain. Itu adalah bisa kita akui ini adalah salah satu permasalahan birokrasi, kemudian manajemen data kita yang relatif tidak siap dengan cepat ketika kita mengalami sebuah goncangan yang sifatnya itu sistemik. Sistemik itu artinya dari satu aspek ke aspek lain terkait satu sama lain, sehingga ketika pemerintah membutuhkan verifikasi data yang valid untuk data demografis penduduk Indonesia itu tidak mudah kita lakukan, Mas. Itu adalah akar permasalahan pada tingkat grassroots. Nah,
Tetapi pemerintah membuat berbagai skema dan saya kira ada perbaikan-perbaikan yang sangat cukup tajam mulai kuartal ketiga 2020 sampai ke kuartal 1 2021. Ini yang menjadi kendala kita di tahun lalu ketika sampai sudah bulan Oktober November penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional itu belum nyampai pada tahap yang diinginkan, sehingga apa? Kita melihat ada kekhawatiran dari birokrasi pengelola bantuan ini supaya tidak salah gitu ya, salah menyalurkan, jangan-jangan nanti berakhir di KPK seperti itu ya. Baik. Karena apa? Kita semua harus menyadari dan mengakui sistemik problem yang muncul ketika data demografi penduduk kita itu belum akurat dengan baik. Belum lagi kita berbicara antar departemen, belum lagi kita berbicara antar level pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa, Mas. Itu harus kita akui dengan fair, kita mengatakan salah satu tantangan kita adalah bantuan itu secara cepat dan tepat utamanya, Mas Wiki. Mungkinkah permasalahan terkait peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia yang meningkat karena pandemi COVID-19 ini dapat dikurangi jika penyaluran bantuan sosial tersalurkan dengan baik, jika data demografis kita seperti yang tadi disampaikan, ini terdata dengan baik? Iya, tentu ya. Salah satu pelajaran penting dari berbagai pengalokasian insentif fiskal di berbagai negara yang mengalami global pandemic seperti kita adalah kecepatan dan ketepatan sasaran dari bantuan. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara lain dalam mengalokasikan bantuan kepada masyarakat yang tujuannya menopang purchasing power untuk konsumsi rumah tangga, itu adalah karena manajemen data demografis mereka yang relatif jauh lebih bagus daripada kita. Nah, kalau kita lihat ya struktur kemiskinan di Indonesia, kemiskinan itu bisa kita kelompokkan secara geografis, kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan. Sebenarnya kita tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan antara kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan, apalagi kalau kita lihat dari koefisien Gini-nya, tidak terlalu signifikan perbedaannya. Tetapi terkait masalah pengelolaan data antara desa dan kota di wilayah Republik Indonesia itu gapnya cukup tinggi, Mas. Jadi ketika misalkan kita bisa menyalurkan bantuan di pusat sentral pembangunan seperti di Pulau Jawa, ini jauh sekali situasinya dengan pulau-pulau atau provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa. Itu adalah sebuah kenyataan yang kita harus pahami dan perbaiki bersama, menjadi atensi bersama seharusnya. Jadi pandemi itu memang paling memukul masyarakat di sektor perkotaan, terutama rumah tangga yang masuk kategori sektor formal, maksud saya sektor informal. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat yang berada pada atau melakukan aktivitas ekonomi sektor informal hampir sebagian besar datanya itu juga adalah data yang kurang reliable. Inilah mungkin salah satu tantangan kita kalau kita mau tepat dan cepat untuk menyalurkan kepada masyarakat pada lapisan sektor informal ini, Mas. Oke, ini yang menjadi tantangan utama. Baik, dampak ataupun signifikansi dari bertambahnya penduduk miskin di Indonesia. Apa saja? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Bu Rosdiana dan Prisca.